Bagi orang lain, itu hanya telur biasa, tapi baginya, itu adalah alat untuk melarikan diri dari penjara. Pertama, dia melubangi langit-langit, lalu dia menaruh telur segar ke dalam ember. Kemudian dia menambahkan sobekan koran, menuangkan sedikit air, dan mencampurkannya dengan baik. Setelah itu, dia mencampurkan banyak kapur, dan menguleni adonan itu dengan kuat. Hasilnya adalah adonan besar berwarna hampir sama dengan langit-langit. Lalu dia bentuk adonan itu menjadi kotak pas untuk menutupi lubang. Untuk menyamarkannya, dia menempelkan poster wanita cantik di atasnya. Tapi tiba-tiba petugas penjaga datang menggeledah. Temannya di lantai bawah berniat memberitahu penjaga, tapi takut ketahuan. Jadi dia hanya bisa menarik perhatian dengan bermain gitar. Sayangnya itu tidak berhasil. Penjaga pun naik ke atas. Begitu mereka mendengar suara langkah kaki, mereka segera membungkus tembok dengan karpet dan membersihkan debu di lantai, bahkan di tubuh mereka, supaya tidak ada jejak mencurigakan. Tapi jelas penjaga tidak mudah dibodohi. Semakin mereka bersikap biasa, penjaga justru makin curiga. Lalu dimulailah penggeledahan menyeluruh. Tak satu pun sudut terlewatkan. Bahkan poster di dinding pun mereka sobek untuk memeriksa. Tepat saat salah satu penjaga akan memeriksa poster yang menutupi lubang di langit-langit, pemimpin tim penjaga dipanggil pergi karena mereka tak menemukan apapun, dan akhirnya mereka pun pergi. Mereka selamat, tapi langit-langit itu bukan jalur pelarian sebenarnya. Jalur yang asli ada di pojok ruangan, tempat mereka menggali terowongan. Lubang di langit-langit itu hanya untuk menyimpan tanah hasil galian, karena untuk keluar dari penjara, mereka harus menggali sepanjang 70 meter. Itu akan menghasilkan hampir 60 ton tanah, dan mereka tidak punya tempat untuk menyimpannya. Itulah sebabnya langit-langit jadi pilihan paling masuk akal. Setelah semuanya siap, mereka mulai beraksi, mengukur dinding dengan penggaris, menggergaji, lalu mengikis dengan alat yang lebih besar. Hingga akhirnya mereka mencungkil dan mencabut semua batu bata. Agar lubang-lubang tidak terlihat saat kamar diperiksa, mereka membuat adonan besar seperti sebelumnya, menuangkannya ke dalam wadah besar, dan setelah mengeras, adonan itu jadi tembok palsu yang pas dimasukkan ke celah dinding. Mereka lalu mengecatnya dengan cat putih buatan sendiri, agar tidak bisa dibedakan oleh penjaga. Tanah yang sudah digali dimasukkan ke dalam kantong, dan diam-diam dibawa ke kamar di lantai 2, untuk kemudian disembunyikan ke langit-langit melalui lubang tadi. Tapi suatu hari, terjadi kecelakaan. Rekannya tertangkap saat membawa tanah, dan penjaga mulai curiga. Mereka memintanya membuka kantong untuk diperiksa. Tak ada pilihan, dia pun membuka tas itu. Tapi isinya bukan tanah, melainkan barang-barang rumah tangga. Meski begitu, dia tetap dibawa ke kantor penjaga. Dalam perjalanan, dia sempat menyelipkan tas itu ke temannya. Saat di kantor, penjaga agak kesal karena dia tidak membawa tas itu. Tapi mereka tidak menekannya lebih jauh. Malah mereka memberinya beberapa majalah wanita dan memintanya membawa majalah baru lain nanti. Padahal tas itu berisi alat-alat untuk menggali lubang. Untung saja tidak ketahuan. Hari-hari selanjutnya, mereka mulai menyelundupkan tanah lewat cangkir berisi air, berpura-pura minum teh, lalu diam-diam membuangnya ke tempat sampah saat penjaga lengah. Untuk mencegah penggerebekan mendadak, mereka juga menempatkan penjaga di lantai 1,